Halo semuanya, nama saya Anastasia Stefani Delia Putri dari Panitia P2M Clifonara. Dan di video kali ini kami akan mempersembahkan video dengan materi metering dan juga white balance. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, gue Arif, dan di video kali ini gue sama teman gue Alif bakal ngebahas tentang metering, white balance, dan juga jenis-jenis cahaya nih. Yang pertama itu ada metering. Jadi metering itu apa? Metering adalah proses untuk menentukan bagian frame mana yang akan diperhitungkan sebagai acuan cahaya untuk nantinya direkam oleh sensor kamera kita. Metering berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya di frame foto, sehingga kamera bisa menentukan pengaturan yang tepat untuk menghasilkan foto dengan exposure yang normal. Contoh dari icon metering itu seperti ini. Bentuk dari icon metering ini bisa berbeda-beda tergantung merek kamera apa nih yang kalian pakai. Tapi bentuknya juga nggak terlalu beda jauh kok, masih mirip-mirip. Metering ini juga ada beberapa jenisnya. Yang paling umum tuh ada 3, yaitu evaluative metering, center weighted metering, dan juga spot metering. Yang pertama itu ada evaluative metering. Di evaluative metering ini kamera akan mengukur keseluruhan frame sebagai acuan cahayanya. Cara kerja evaluative metering ini yaitu dengan membagi gambar ke beberapa bagian, kemudian mengukur intensitas cahaya di bagian-bagian tersebut, dan menganalisis hasilnya untuk menentukan kecerahan pada foto. Mode metering ini merupakan mode umum yang paling sering digunakan oleh para fotografer. Kelebihannya adalah metering ini tuh jarang memberikan pencahayaan yang salah, atau bisa dibilang paling serba bisa. Kekurangan dari jenis metering ini yaitu ketika kita memotret pemandangan dan terdapat suatu area yang level kecerahannya tuh berbeda dengan area yang lain, maka jenis metering ini akan kurang berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada center weighted metering. Di mode ini, kamera hanya menitik beratkan acuan cahaya pada bagian tengah frame foto saja, tetapi tetap tidak mengabaikan bagian tepinya. Jadi pencahayaan gambar atau keseluruhan foto tuh bakal bergantung sama objek yang ada di bagian tengah frame foto. Kelebihan dari mode metering ini adalah pengukuran cahaya emang diprioritasin untuk bagian tengah frame foto aja, tapi bagian dari frame foto yang lain juga dipastiin mendapatkan cahaya yang tepat. Nah, metering ini tuh bakal kurang efektif nih kalau kita gunain untuk memotret objek yang kecil. Karena apa? Karena area prioritas di metering ini hampir meliputi keseluruhan bagian tengah frame foto. Kalian bisa menggunakan mode metering ini kalau kalian hanya memprioritaskan exposure di bagian tengah frame foto aja. Misal, kalau kalian moto benda atau manusia, tetapi area di sekitarnya tuh ada perbedaan gelap terang, bisa banget nih untuk gunain mode center weighted metering ini. Dan yang terakhir ada spot metering. Spot metering ini tuh cara kerjanya, dia hanya mengukur intensitas cahaya pada bagian sempit di titik fokus aja dan mengabaikan bagian yang lainnya. Namun kekurangan di mode ini tuh karena prioritas acuan cahaya hanya ada di titik fokus aja, maka akan seringkali menyebabkan area lain di foto kita tuh bakal terang banget atau gelap banget. Kelebihan dari metering ini tuh ketika kita ingin memotret foto dengan perbedaan kecerahan yang cukup mencolok dan kita ingin area fokus kita tuh tetap mendapatkan exposure yang normal, maka spot metering ini bakal sangat membantu. Kalian bisa menggunakan mode metering ini jika terdapat perbedaan cahaya nih yang mencolok antara objek dengan background. Misalkan kalau kalian memotret dalam kondisi yang backlight, tapi kalian pengen objek utama kalian tetap mendapatkan exposure yang normal dan area di sekitarnya tuh tetap over atau under exposure, kalian bisa nih menggunakan spot metering ini. Hasil penerapan dari ketiga metering yang tadi udah gue jelasin, mulai dari evaluative metering, center weighted metering, dan juga spot metering, bisa dilihat di foto berikut. Jauh ini teman-teman tahu kan jenis-jenis metering, kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana penggunaan dari metering tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya bakal dibawain sama teman gue Alif. Halo teman-teman, pembahasan berikutnya yang akan kita bahas adalah white balance. Jadi white balance ini berfungsi untuk membantu
kita agar bisa menetralisir warna. Karena warna yang dilihat pada kamera tidak sama seperti apa yang dilihat pada mata, sehingga dengan white balance ini kita bisa mendapatkan warna yang sesuai dengan apa yang mata lihat. Nah, hal ini harus kita syukuri atas mata pemberian Tuhan, karena mata kita dapat melihat warna dengan jelas secara otomatis tanpa perlu disetting dengan white balance ini, sehingga mata kita jauh lebih akurat dalam melihat warna dan dapat beradaptasi secara otomatis terhadap temperatur warna yang ada. Sedangkan kamera untuk mendapat menyesuaikan adaptasi warnanya harus dibantu dengan menggunakan white balance ini. Dalam white balance kita menentukan warna berdasarkan suhu atau temperatur yang ada, dan satuan temperatur dalam yang digunakan di dalam white balance ini kita akan menggunakan Kelvin sebagai satuan. Jadi pada suhu Kelvin yang di dalam white balance ini, jika suhunya semakin tinggi maka kualitas fotonya akan semakin warm atau hangat, sehingga akan berkesan seperti lebih cerah dan berwarna kuningan emas gitu. Sedangkan sebaliknya, jika semakin rendah suhu Kelvin ini, maka sifat foto tersebut akan terkesan lebih cool atau dingin, dan cahayanya akan terlihat lebih kebiru-biruan. Karena white balance ditentukan dari tingkatan suhu, maka white balance dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, inilah beberapa berikut bagian dari white balance itu sendiri. Nah, pada tingkatan pertama kita akan mengetahui apa itu tungsten. Nah, tungsten ini berada pada suhu 2500 hingga 3500 Kelvin. Karena tungsten ini merupakan suhu yang paling rendah dan paling cool, sehingga hasil efek dihasilkan akan terkesan lebih berwarna biru dan kalem, sehingga akan sangat cocok jika digunakan pada jenis pencahayaan pada sinar yang bersifat warm atau hangat, seperti lampu-lampu pijar yang bersifat warna kuning. Dengan menggunakan tungsten ini, foto dengan pencahayaan warna kuning tadi akan menjadi terlihat netral dengan menggunakan tungsten tersebut, sehingga foto akan terkesan lebih cool. Dari yang sebelumnya warm jadi cool, namun efeknya akan terlihat lebih netral. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari fluorescein. Fluorescein ini dengan temperatur 4000 hingga 5000 Kelvin. Nah, preset ini digunakan pada foto dengan pencahayaan yang menggunakan lampu neon atau foto-foto yang bersifat cool, sehingga bila dengan preset ini foto akan menjadi lebih netral. Nah, yang poin ketiga ada daylight. Nah, daylight ini biasanya kita gunakan untuk foto di luar ruangan di bawah sinar matahari langsung, seperti pada siang matahari. Selanjutnya ada Cloudy. Cloudy ini memiliki temperatur mulai dari 5600 hingga 8000 Kelvin. Hampir sama seperti daylight, Cloudy ini digunakan untuk foto di luar ruangan atau outdoor. Tetapi bedanya, ini digunakan pada kondisi saat cuaca sedang sedikit berawan, sehingga di dalam kamera akan terlihat berwarna biru. Nah, dengan Cloudy ini, kondisi cahaya yang terlihat berwarna biru tadi akan terlihat lebih netral. Kemudian ada flash dengan temperatur 5600 Kelvin. Nah, flash ini seperti yang kita tahu, sumber pencahayaan yang ada pada kamera kita atau kamera handphone, atau juga seperti lampu-lampu flash eksternal. Nah, dengan preset ini hasilnya akan jauh lebih netral. Dan juga sebenarnya sih flash sendiri juga dianggap pencahayaan yang paling netral karena tidak bersifat kebiru-biruan atau juga kekuning-kuningan. Lalu jenis terakhir dari white balance ini ada shady. Nah, shady ini memiliki temperatur mulai dari 8000 hingga 10000 Kelvin. Shady ini juga sama seperti Cloudy dan daylight. Ini juga digunakan foto di luar ruangan, namun dengan kondisi yang lebih gelap tadi. Lebih gelap dari Cloudy, ya ini pada saat mendung. Nah, dengan menggunakan preset ini, foto yang di keadaan mendung tadi akan sedikit jauh lebih cerah dan netral, dan juga memberikan sedikit kesan warm. Setelah kita membahas white balance tadi, untuk materi terakhir kita akan membahas apa itu cahaya. Dalam fotografi, sumber cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan.
Yang pertama pada cahaya alami. Tentu kita semua tahu apa yang dimaksud cahaya alami ini. Nah, cahaya alami ini kita menggunakan cahaya dari matahari tentunya. Dalam penggunaan cahaya matahari sendiri, ada waktu-waktu terbaik untuk mengambil gambarnya. Dalam waktu terbaiknya sendiri, ada dua, yaitu pada waktu sesudah matahari terbit, yaitu sunrise, dan sebelum matahari terbenam, sunset. Nah, waktu-waktu ini kita biasanya menyebutnya sebagai golden hour, karena kekuningan dari cahayanya itu sangat bagus banget untuk foto. Namun dari cahaya alami ini kita juga memiliki beberapa kendala, seperti contohnya cuaca. Nah, cuaca ini sangat mempengaruhi sekali kualitas cahaya yang kita gunakan saat foto outdoor. Yang kedua, ada sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan ini biasanya kita gunakan untuk foto-foto di ruangan atau tempat yang kurang cahaya. Foto cahaya buatan ini contohnya bisa seperti kita temui seperti flash, lampu studio, atau jenis lampu lainnya. Nah, lampu-lampu buatan tadi itu biasanya kita bisa memakainya foto-foto dalam ruangan atau studio. Seperti biasa, kita ada kuis. Soal pertama. Preset yang digunakan pada pemotretan di luar ruangan adalah A. Daylight, B. Tungsten, C. Flash. Jawabannya adalah A. Daylight, karena temperatur yang memiliki sinar yang dengan matahari adalah daylight. Soal kedua. Jenis metering kamera yang hanya menitik beratkan acuan cahaya pada bagian tengah frame foto saja, namun tetap tidak mengabaikan bagian tepinya adalah A. Center wake, B. Spot metering, C. Evaluative metering. Jawabannya adalah A. Center wake, karena center wake akan berfokus pada bagian tengah frame kamera. Soal terakhir. Ada berapa jenis cahaya yang digunakan dalam fotografi? A1, B2, atau C3? Jawabannya adalah B. Karena di dalam fotografi ada dua jenis cahaya, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan saja yang digunakan di dalam fotografi tersebut. Sekian dari video kali ini, semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam belajar fotografi. Sekian dari kami, terima kasih.